Akhirnya satu artikel penuh, 1000 kata lebih diuji oleh Pak Yeski. Dan ini teman saya Pak Steven Lengkong. Steven Lengkong juga uji saya. Ya, pas Steven Lengkong uji akurasi berapa persen? 99 sampai 100% dia bilang. Dan itu satu artikel penuh, saudara. Ya, jadi saya hafal luar kepala. Dan saya pikir saya juga nggak bisa lakukan itu. Saya pikir nggak mungkin. Tapi para ahli bilang, neuroplastisitas, otak itu begitu fleksibel dan lembut seperti plastik. Ya, dia bisa adaptif. Itu bekerja mantap dan dahsyat kalau saudara tenang, rileks, dan tidur. Ya, ketika engkau tidur, makanya jangan sampai kurang tidur. Kalaupun kau tidur di gereja, di jam saya nggak apa-apa. Karena neuroplastisitas sedang bekerja di sini. Kau sedang diubahkan, dibentuk oleh Tuhan. Ya, ketika engkau tidur, dan saya temukan pas bangun tidur, ya kok tiba-tiba muncul semua. Saya lagi gosok gigi, habis bangun tidur gosok gigi, saya kaget ya. Kok saya hafal, kok saya bisa hafal. Dan akhirnya saudara, itu satu artikel, saya jujur senang sekali, pun membosankan sekali, kadang menyakitkan karena kadang-kadang otak kita lelah banget dan butuh energi untuk menghafal, saudara. Satu artikel penuh, 1000 kata lebih, ya. Itu saya hafalkan, saya tantang diri saya mau hafalkan artikel yang kedua. Saya mau hafal dua-duanya ini. Dua artikel, saya hafal artikel kedua, saya coba. Dan artikel yang kedua ini informasi yang baru. Dan ketika masuk informasi yang baru tersebut, apa yang terjadi dengan informasi yang lama, saudara? Apa yang terjadi dengan memori saya mengenai artikel yang pertama? Hancur. Apa? Hancur. Kira-kira saya masih ingat atau lupa? Ya lupa lah. Ya, lupa lah. Tapi kalau saya mau masukin informasi yang baru, saya harus rela untuk dihancurkan. Biarin aja nih, lupa, biarin. Ya. Saya harus mati dan bangkit kembali. Susunan yang lama, tatanan yang lama harus dihancurkan. Dan otak mampu untuk se-fleksibel itu, se-adaptif itu. Ya, yang tadinya kita kaku, tapi otak bisa fleksibel. Ya, bisa seperti plastik, neuroplastisitas. Tadinya saya hanya punya tempat untuk satu artikel, tapi saya luaskan, ya, saya luaskan kerelaan saya biarin aja lupa, biarin. Gak apa-apa, yang penting saya mau ingat artikel, saya mau berusaha mengingat, menghafal artikel yang kedua lebih 1000 kata lagi. Ya, dan saya mau hafal dua-duanya. Dan akhirnya saya hafal yang kedua, hancur yang pertama. Ya, dan itu proses kita belajar. Dan kita harus seperti Yesus seperti itu. Saudara harus terus mati dan bangkit kembali. Kalau engkau bisa adaptasi, engkau selalu bisa mati dan bangkit kembali. Dalam keadaan apapun, saya percaya. Saya nggak ada lawan, kau nggak ada matinya. Yang percaya katakan amin. Di dunia ini sekarang yang paling berjaya bukan yang paling kuat, bukan yang paling kaya, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling cantik, tapi yang paling bisa bertobat, yang bisa adaptasi, yang bisa berubah. Organisasi yang bisa berubah, organisasi itu akan berjaya. Bisnis yang bisa berubah, sesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan, dia yang akan jaya. Negara yang bisa berubah, sesuaikan dirinya dengan demand, lingkungan yang ada. Kalau engkau bisa berubah, dibentuk. Itu kenapa kita katakan berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena orang lemah lembut bisa seperti plastik, fleksibel. Ya, dia bisa adaptasi. Orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Dan lemah lembut bukan lemah gemulai, bukan. Ya, tapi lemah lembut artinya engkau bisa dibentuk, kau bisa sesuaikan diri dengan keadaan. Dan untuk sesuaikan diri dengan keadaan ini enggak gampang, sudah enggak gampang. Yang kau harus mati, bangkit kembali. Kau harus selalu reinvent yourself. Ya, selalu versi baru dalam dirimu itu harus selalu dimunculkan, yang lama harus mati. Dan artikel pertama yang saya cintai, yang saya banggakan, hancur, saya lupa. Tetapi kalau saya terlalu mencintai artikel pertama, dan saya terlalu bangga untuk pencapaian yang pertama, maka saya nggak bisa belajar lagi. Saya nggak bisa bertumbuh lagi, betul atau tidak? Saya terlalu berhalakan yang pertama, tapi biarin aja hancur, biarin. Saya hafalkan yang kedua, dan saya pikir saya nggak mungkin hafal dua-duanya. Tapi dites oleh teman saya, belakangan ini tes, saya bisa hafal dua-duanya, bahkan beberapa artikel lagi yang lebih, yang saya hafal luar kepala. Saya juga nggak muda juga, saudara, tetapi saya puas, ya, saya bahagia. Saya lihat bahwa neuroplastisitas, mujizat untuk berubah, untuk bertobat, untuk beradaptasi, itu tidak mengenal waktu.